Ketum PSSI Erick Thohir terbang ke Inggris untuk bertemu dengan legenda Belanda dan Manchester United Ruud van Nistelrooy yang kini menjadi pelatih Leicester City. Kontraknya ditebus oleh Erick Thohir dan PSSI untuk dijadikan direktur teknik mendampingi Sintayong agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Gelontoran dana 500 miliar dari pemerintah Prabowo dikucurkan. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini alasan kuat Van Nistelrooy jadi direktur teknik timnas. Simak video ini sampai selesai. Lanjutan Liga Italia Serie A, Como versus Venezia. Jay Itzes cetak gol tunggal kemenangan Venezia melawan Como yang dimiliki orang Indonesia. Sundulan kerasnya di menit 89 jebol gawang Como yang sekaligus permalukan kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Venezia keluar dari zona merah. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini dia kabar terbaru laga tersebut dan Jay Itzes. Ini informasi lengkapnya. Alhamdulillah kabar gembira hampiri fans timnas Indonesia tepat diberitakan tadi malam. Kabar terbaru Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik. Sintayong minta maaf ke publik untuk berdamai dengan Elkan Bagot. Langsung dijemput di Inggris untuk mengembalikan performanya di Piala AFF 2024 besok lusa lawan Myanmar jadi 2 harapanku. Di sisi lain media Inggris sampaikan info terkini soal Elkan. Ini detail lengkapnya. Tom Haye, Calvin Verdonk, Jay Itzes auto tertawa super ngakak melihat ini. Mungkin saking takutnya dihancurkan timnas Indonesia di GBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Cina di luar dugaan akan lakukan hal bodoh ini ke 5 pemain bola gak jelas ini. Apa yang mereka perbuat sebenarnya? Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Timnas Malaysia mundur dari gelaran Piala AFF 2024. Pemain yang sudah didaftarkan mencabut kembali formulir pendaftarannya. Ofisial tim yang sudah tiba di Kamboja mundur dari pertandingan kembali pulang ke Malaysia. Jadi prediksiku usai pernyataan sangat mengejutkan pelatih Malaysia, tepat diberitakan tadi malam. Bisa-bisanya ia merusak mental pemain timnas Malaysia itu sendiri. Apakah yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Publik kembali dibuat sangat lega. Maes Hilgers sudah resmi sembuh dari cedera tepat tadi malam. Langsung tampil 1 jam penuh bersama Twente. Nyaris cetak gol di awal laga. Hingga catatkan statistik super menarik begini. Pendukung timnas Garuda dari Sabang sampai Merauke auto sangat takjub melihatnya. Simak fakta bahagianya. Langsung gemparkan jagat Asia Tenggara. AFF jelas rugi besar karena hal ini. Mungkin ini efek karma curangi timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Pundit sepak bola Malaysia sampai ngomong turnamen AFF tahun ini kayak gini. Jadi remuk tak bermuka tembok. Gara-gara timnas Indonesia dan Laos turunkan U22. Gimana kronologi sebenarnya? Tonton video sampai habis. Menggemparkan, timnas Indonesia akan hentikan rekor Australia selalu lolos Piala Dunia setelah 22 tahun. Ini yang terjadi. Pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, Indonesia disinyalir mencatatkan sejarah baru dengan menggagalkan langkah Australia untuk pertama kalinya sejak 2002. Bagaimana bisa timnas Indonesia mengalahkan negara sepak bola yang sudah sangat berpengalaman? Simak detailnya di sini dan temukan bagaimana tim Garuda bisa meraih prestasi luar biasa ini. Fans Garuda auto ngakak super maksimal melihat ini. Warning untuk timnas Indonesia, fans Vietnam harap bomber naturalisasi asal Brasil mengamuk di Piala AFF 2024. Sampai umumkan hal aneh ini. Penasaran? Simak sampai tuntas. Pakar sepak bola Inggris sebut timnas Indonesia mampu masuk 4 besar Piala AFF 2024, tapi siapa yang akan juara?
Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara, bahkan pakar sepak bola Inggris menganggap Garuda memiliki peluang besar untuk mencapai 4 besar di Piala AFF 2024. Namun mereka juga menyebutkan satu tim yang dianggap memiliki kekuatan lebih untuk meraih trofi. Apa alasan mereka dan siapa yang bakal juara? Tonton video ini selengkapnya. Maarten Paes dapat penghargaan dari FC Dallas. Kiper Timnas Indonesia ini ternyata punya sisi luar biasa. FC Dallas baru saja memberikan penghargaan kepada Maarten Paes, dan ini adalah pengakuan yang sangat berarti untuk kiper Timnas Indonesia yang satu ini. Apa yang membuat Paes begitu istimewa bagi klub MLS tersebut? Simak kisah sukses dan kontribusi luar biasa Maarten Paes di sini. Bikin bangga. Pemain keturunan Indonesia Australia naik kelas demi juara Piala Asia kategori ini. Matt Baker dan Evandra Florasta. Pemain keturunan Australia berusia 15 tahun. Siap menjadi bintang Timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Matt Baker dan Evandra Florasta. Pemain muda berbakat keturunan Australia yang baru saja naik kelas ke Timnas Indonesia U20. Siap menunjukkan kemampuan luar biasa mereka di Piala Asia U20. Bersama Jens Raven, mereka dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung tim di turnamen besar mendatang. Apa yang membuat kedua pemain ini begitu istimewa dan bagaimana mereka bisa mengubah kekuatan tim Garuda Muda? Simak fakta hebatnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir terbang ke Inggris untuk bertemu dengan legenda Belanda dan Manchester United Ruud van Nistelrooy yang kini menjadi pelatih Leicester City. Kontraknya ditebus oleh Erick Thohir dan PSSI untuk dijadikan direktur teknik mendampingi Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Gelontoran dana 500 miliar dari pemerintah Prabowo dikucurkan. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini alasan kuat Van Nistelrooy jadi direktur teknik Timnas. Simak video ini sampai selesai. Ruud van Nistelrooy, legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi pelatih Leicester City. Pantas ditebus kontraknya oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk mengisi posisi direktur teknik Timnas Indonesia dan mendampingi Shin Tae-yong menuju Piala Dunia 2026. Pengalaman internasional Van Nistelrooy, baik sebagai pemain di klub-klub besar seperti Manchester United, Real Madrid, dan Hamburg, serta sebagai pelatih, memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sebagai pemain, Van Nistelrooy telah berkompetisi di Piala Dunia dan Euro, sementara sebagai pelatih, dia sudah menangani tim di Eredivisie dan Liga Inggris. Keberhasilannya di level internasional menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang standar permainan yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Van Nistelrooy dikenal dengan pendekatan pengembangan pemain yang terstruktur dan filosofi kepelatihan yang mengutamakan disiplin, teknik dasar, dan pengembangan jangka panjang. Pendekatan ini sangat relevan untuk Timnas Indonesia yang sedang berfokus pada pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas tim. Selain itu, pengalaman Van Nistelrooy dalam mengelola tim yang beragam secara budaya dan karakter akan sangat membantu menciptakan dinamika tim yang lebih solid. Kolaborasi antara Van Nistelrooy dan Shin Tae-yong yang sudah memahami sepak bola Asia dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam merancang strategi permainan dan program pelatihan yang terintegrasi. Penunjukan Van Nistelrooy sebagai direktur teknik akan memberikan arahan teknis yang jelas dan membantu PSSI menyusun program pengembangan yang lebih efektif untuk memastikan Indonesia dapat bersaing di level tertinggi dan lolos ke Piala Dunia 2026. Setuju kan kalau Van Nistelrooy jadi direktur teknik? Komen di bawah. Lanjutan Liga Italia Serie A, Como versus Venezia.
Jay Itzes cetak gol tunggal kemenangan Venezia melawan Como yang dimiliki orang Indonesia. Sundulan kerasnya di menit 89 jebol gawang Como yang sekaligus permalukan kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Venezia keluar dari zona merah. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini, dia kabar terbaru laga tersebut dan Jay Itzes. Ini informasi lengkapnya. Duel sengit antara dua tim yang terjebak di zona degradasi Serie A akan tersaji pada pekan ke-15 Minggu dalam kurung 8 Desember 2024 di Stadion Pierluigi Penzo. Tim tuan rumah Venezia yang kini menduduki dasar klasemen akan menghadapi Como yang berada di peringkat 18. Venezia dengan koleksi 8 poin dari 14 pertandingan akan berusaha keras untuk memperbaiki posisi mereka. Sementara itu, Como hanya unggul 3 poin dari Venezia, sehingga pertandingan ini semakin menegangkan karena kedua tim sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Laga ini tentu saja akan menarik perhatian pecinta sepak bola Italia di Indonesia, mengingat ada sosok kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, yang kini menjadi pilar utama bagi Venezia. Selain itu, Como juga memiliki hubungan erat dengan Indonesia karena klub ini dimiliki oleh grup Jarum yang semakin memperkental nuansa Indonesia dalam pertandingan ini. Menjelang laga penting ini, perakiraan formasi kedua tim mulai bermunculan. Seperti yang telah diperkirakan, Jay Itzes akan menjadi andalan di lini belakang Venezia didampingi oleh Michael Svoboda dan Marin Sverko. Sayangnya, Venezia harus bermain tanpa Alfred Duncan yang absen akibat akumulasi kartu kuning, yang tentunya membatasi opsi pelatih Eusebio Di Francesco di lini tengah. Selain itu, keputusan di bawah mistar gawang juga menjadi sorotan. Setelah kesalahan fatal yang dilakukan oleh kiper Audero saat melawan Fiorentina, posisinya sebagai penjaga gawang utama kini diserahkan kepada Pepe Reina dalam laga melawan Monza pekan lalu. Jika nantinya Andrea Belotti dimainkan dalam starting XI, maka Jay Itzes akan berhadapan dengan pemain yang turut berjasa membawa Italia menjuarai Euro 2020 tentu saja. Duel ini semakin menarik untuk dinantikan. Bagaimana menurut kamu, apakah Venezia bisa bangkit dari dasar klasemen atau Como yang akan lebih siap menghadapi tekanan ini? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar gembira hampiri fans timnas Indonesia tepat diberitakan tadi malam. Kabar terbaru Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik. Shin Tae-yong minta maaf ke publik untuk berdamai dengan Elkan Bagot. Langsung dijemput di Inggris untuk mengembalikan performanya di Piala AFF 2024 besok lusa lawan Myanmar jadi 2 harapanku. Di sisi lain, media Inggris sampaikan info terkini soal Elkan. Ini detail lengkapnya. Blackpool FC meraih kemenangan penting saat melawan Shrewsbury dengan skor 2-1 di kandang lawan meskipun tanpa kehadiran Elkan Bagot yang absen akibat cedera. Sebelum pertandingan tersebut, kabar mengenai kondisi Bagot memang mencuri perhatian. Pemain pinjaman dari Ipswich tahun ini dilaporkan tengah berjuang dengan cedera paha yang didapatnya pada awal November lalu. Menurut Blackpool Gazette, Bagot absen karena mengalami masalah pada pahanya yang mengganggu performanya di lapangan. Cedera ini semakin diperburuk dengan masalah pergelangan kaki yang juga membuatnya jarang tampil. Masalah pergelangan kaki membuat bek Ipswich tahun itu tidak banyak tampil dan sejauh ini ia mengalami cedera selama bermain di Blow-on-Field Road, tulis media tersebut. Masa peminjaman Bagot di Blackpool sendiri akan berakhir pada Mei 2025 dan jika tidak ada perpanjangan, ia harus kembali ke klub induknya, Ipswich Town. Namun, ada kemungkinan menarik yang patut diperhatikan. Jika masa peminjaman Bagot tidak diperpanjang, ada peluang bagi klub-klub lain untuk menampungnya, termasuk Oxford United yang kini dimiliki oleh Erick Thohir. Klub ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk membantu Bagot mengembalikan performanya, sekaligus memberikan kontribusi lebih di timnas Indonesia. Apakah kamu setuju jika Bagot bergabung dengan Oxford United untuk melanjutkan perkembangan kariernya? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Tom Haye, Calvin Verdonk, Jay Itzes auto tertawa super ngakak melihat ini.
Mungkin saking takutnya dihancurkan timnas Indonesia di GBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Cina di luar dugaan akan lakukan hal bodoh ini ke 5 pemain bola gak jelas ini. Apa yang mereka perbuat sebenarnya? Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Cina tengah mempersiapkan langkah besar jelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyusul persaingan ketat di grup C yang masih memberikan peluang bagi mereka untuk lolos ke putaran final, Cina dikabarkan berencana untuk menaturalisasi 5 pemain. Menurut laporan yang diungkap oleh akun Instagram @infosepakbolain, kelima pemain yang masuk dalam daftar naturalisasi tersebut adalah Rian Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama Tahith Chong tentu saja menjadi sorotan besar jika rumor ini terbukti benar dan kelima pemain tersebut resmi dinaturalisasi. Cina berharap bisa meningkatkan kekuatan skuadnya untuk melakoni 4 laga tersisa di grup C dan meraih hasil maksimal demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun ada pandangan menarik yang muncul dari komunitas sepak bola Indonesia. Menurut admin channel Indonesian Soccer, langkah naturalisasi ini akan sia-sia karena timnas Indonesia kini diperkirakan akan diperkuat oleh Romani, yang dipandang sebagai pemain dengan kualitas yang dapat memberikan dampak besar bagi timnas. Apakah benar bahwa meskipun dengan naturalisasi 5 pemain, Cina akan kesulitan menghadapi Indonesia yang kini semakin solid? Bagaimana menurutmu? Apakah langkah naturalisasi ini akan membuat perbedaan bagi Cina ataukah timnas Indonesia yang semakin kuat dengan tambahan pemain baru seperti Romandi akan lebih siap menghadapi tantangan tersebut? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Timnas Malaysia mundur dari gelaran Piala AFF 2024. Pemain yang sudah didaftarkan mencabut kembali formulir pendaftarannya. Ofisial tim yang sudah tiba di Kamboja mundur dari pertandingan kembali pulang ke Malaysia. Jadi prediksiku usai pernyataan sangat mengejutkan pelatih Malaysia, tepat diberitakan tadi malam. Bisa-bisanya ia merusak mental pemain timnas Malaysia itu sendiri. Apakah yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Mundurnya pelatih timnas Malaysia, Paul Marty Vicente, memberikan isyarat kuat akan adanya perubahan besar dalam skuad Harimau Malaya. Keputusan Vicente untuk mengundurkan diri ini datang seiring dengan restrukturisasi manajemen timnas Malaysia yang tengah berlangsung, yang dipastikan akan membawa dampak signifikan bagi arah perkembangan tim. Dalam pengumumannya, Vicente menjelaskan bahwa Piala AFF 2024 akan menjadi tugas terakhirnya sebagai pelatih Malaysia. Saya informasikan bahwa Piala AFF 2024 akan menjadi penugasan terakhir saya sebagai pelatih Harimau Malaya, katanya. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang telah diberikan selama 3 tahun terakhir. Sungguh menyenangkan untuk melanjutkan perjalanan bersama karena kami menghabiskan 3 tahun yang luar biasa di Malaysia yang penuh dengan kenangan tak terlupakan. Namun Vicente menegaskan bahwa meskipun ia meninggalkan kursi pelatih, semangat perjuangan timnas Malaysia untuk menjaga harkat dan martabat negara tetap akan ada. Tim nasional akan terus bermain menjaga harkat dan martabat Malaysia, ujarnya, menegaskan dedikasi tim yang tak akan pudar. Vicente sebenarnya baru bergabung pada Agustus lalu menggantikan Kim Pen-gon, dan meskipun hanya menjabat singkat, banyak yang merasa peranannya cukup berpengaruh. Setelah pengumuman mundurnya Vicente, kini muncul spekulasi terkait siapa yang akan menggantikannya. 2 nama besar yang sering dikaitkan dengan posisi tersebut adalah Benjamin Mora dan Esteban Solari. 2 mantan pelatih Johor Darul Ta'zim yang sudah dikenal dengan kesuksesan mereka di Liga Malaysia. Dengan perubahan manajemen yang akan diumumkan dalam waktu dekat, apakah Malaysia akan bisa menemukan pelatih yang tepat untuk membawa mereka kembali ke jalur kemenangan? Atau akankah timnas Malaysia kembali menghadapi tantangan besar setelah Vicente? Piala AFF 2024 yang semakin dekat bisa jadi ujian pertama bagi pelatih baru nanti. Menurut kamu, siapa pelatih yang paling tepat untuk menggantikan Vicente? Apakah Mora atau Solari bisa membawa perubahan besar? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Publik kembali dibuat sangat lega. Mads Hilgers sudah resmi sembuh dari cedera tepat tadi malam. Langsung tampil 1 jam penuh bersama Twente.
nyaris cetak gol di awal laga. Hingga catatkan statistik super menarik begini. Pendukung timnas Garuda dari Sabang sampai Merauke Auto sangat takjub melihatnya. Simak fakta bahagianya. Nama Mas Hilgers menghiasi starting XIFC Twente dalam pertandingan melawan PSV pada pekan ke-15 Liga Belanda 2024-2025 yang digelar di Philips Stadion. Jumat 6/12/2024 atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Bek timnas Indonesia ini tampil selama 59 menit di lapangan dan nyaris mencetak gol lebih dulu untuk Twente. Di awal laga, tepatnya pada menit ke-6, Hilgers mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti PSV. Namun apes bagi dirinya, tendangannya berhasil diblok oleh bek PSV sebelum bola meluncur masuk ke gawang. Meski demikian, Twente berhasil memimpin lebih dulu berkat gol tendangan bebas dari Sam Stegen pada menit ke-10. Namun setelah unggul, Twente justru diterjang badai comeback dari PSV. Pada menit ke-20, gawang mereka kebobolan akibat sepakan Noel Lang dari pojok kiri kotak penalti. PSV kemudian berbalik unggul pada menit ke-34 berkat gol dari Malil Tillman. Menjelang babak pertama berakhir, Ismail Saibari menambah penderitaan Twente dengan golnya dari sisi kanan kotak penalti yang mengarah ke tiang jauh. Usai jeda, serangan PSV terus menggempur. Pada menit ke-54, Saibari kembali mencatatkan namanya di papan skor, menjebol gawang Twente untuk kedua kalinya. Tak cukup sampai di situ, pada menit ke-63, Richard Ledesma memperbesar keunggulan PSV dengan sepakan keras dari sisi kanan kotak penalti. Di menit ke-85, Ricardo Pepi mencetak gol ke-6 bagi PSV, menambah penderitaan Twente yang semakin tertinggal jauh. Kekalahan telak 6-1 ini membuat Twente stagnan di posisi kelima klasemen sementara dengan 28 poin, sementara PSV memuncaki tabel dengan 42 poin. Kekalahan ini jelas menjadi pukulan berat bagi Twente, meskipun Hilgers tampil sebagai pemain penting di lini belakang. Dengan performa yang kurang memuaskan dalam laga ini, Twente harus segera bangkit untuk mempertahankan posisinya di klasemen. Bagaimana menurut kamu, apakah Twente bisa bangkit setelah kekalahan telak ini? Atau PSV memang terlalu kuat untuk mereka? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Langsung gemparkan jagat Asia Tenggara. AFF jelas rugi besar karena hal ini. Mungkin ini efek karma curangi timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Pundit sepak bola Malaysia sampai ngomong turnamen AFF tahun ini kayak gini. Jadi remuk tak bermuka tembok. Gara-gara timnas Indonesia dan Laos turunkan U22. Gimana kronologi sebenarnya? Tonton video sampai habis. Jelang keberlangsungan Piala AFF 2024, dua pundit sepak bola asal Malaysia memberikan pandangannya tentang situasi terkini turnamen ini. Melansir dari kanal YouTube Astro Arena, Kesh mengungkapkan bahwa turnamen ASEAN Cup kini telah kehilangan marwahnya. Menurut Kesh, ajang yang dulunya dianggap sebagai Piala Dunia mini versi Asia Tenggara ini kini tak lagi dipandang seistimewa dulu. Saya rasa turnamen ini sedang mengalami krisis identitas. Dulu turnamen AFF ini dilihat sebagai Piala Dunia mini untuk wilayah Asia Tenggara, kata Kesh. Ia melanjutkan, turnamen ini membawa kenikmatan luar biasa untuk para penggemar. Tapi sekarang turnamen ini sudah suram dan kehilangan makna, jelasnya menggambarkan bagaimana perubahan yang terjadi dalam persepsi terhadap kompetisi tersebut. Pernyataan Kesh ini langsung mendapat tanggapan dari Faiz, yang juga merupakan pundit sepak bola. Faiz berpendapat bahwa hilangnya daya tarik Piala AFF mungkin disebabkan oleh perubahan prioritas dari dua tim besar di kawasan ini, yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Thailand. Thailand masih sebagai raja wilayah ini mempunyai tujuan yang berbeda, kelas yang berbeda daripada 10 lawan lainnya, kata Faiz. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia yang kini sudah lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia juga memiliki fokus yang berbeda. Indonesia sudah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, jelas sekali mereka memiliki prioritas atau mereka mempunyai target yang berbeda, ujarnya. Perubahan prioritas dari kedua tim besar tersebut memang menjadi faktor yang dianggap membuat Piala AFF kehilangan daya tariknya seperti dahulu.
Keduanya kini lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia dan persiapan jangka panjang yang membuat ajang regional ini terlihat kurang prestisius dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Apa pendapatmu tentang kondisi Piala AFF 2024 ini? Apakah kamu setuju dengan pandangan Kes dan Faiz bahwa turnamen ini kehilangan daya tarik? Atau mungkin ada alasan lain yang membuat turnamen ini kurang dipandang mewah? Yuk berikan komentar dan pendapatmu di bawah. Menggemparkan, Timnas Indonesia akan hentikan rekor Australia selalu lolos Piala Dunia setelah 22 tahun. Ini yang terjadi. Pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, Indonesia disinyalir mencatatkan sejarah baru dengan menggagalkan langkah Australia untuk pertama kalinya sejak 2002. Bagaimana bisa Timnas Indonesia mengalahkan negara sepak bola yang sudah sangat berpengalaman? Simak detailnya di sini dan temukan bagaimana tim Garuda bisa meraih prestasi luar biasa ini. Indonesia berpeluang besar untuk membuat Australia gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002. Kedua tim kini bersaing ketat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan pertemuan mereka di pertandingan mendatang bisa menjadi penentu nasib Australia. Hingga matchday ke-6, Timnas Australia berada di posisi kedua yang merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dengan koleksi 7 poin. Australia hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Menariknya, Indonesia bisa menyalip Australia jika menang saat keduanya bertemu di matchday ke-7 pada Kamis 20 Maret 2025. Jika Australia kalah dari Indonesia, peluang mereka untuk finish di dua besar dan lolos otomatis ke Piala Dunia akan semakin menipis. Pasalnya di matchday ke-8, 5 hari setelah pertemuan melawan Indonesia, Australia harus bertandang ke markas Cina, tim yang terkenal sulit ditaklukkan di kandang mereka. Sementara itu, Indonesia justru akan menjamu Bahrain, yang di atas kertas merupakan lawan yang bisa dikalahkan oleh skuad Garuda. Jika Australia akhirnya finish di posisi 3 atau 4 grup C, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan seperti yang bisa diprediksi, babak ini akan menjadi semakin sulit bagi Australia, karena mereka berpotensi menghadapi tim dari Asia Barat yang memiliki kekuatan mumpuni. Pertarungan antara Indonesia dan Australia di bulan Maret 2025 akan menjadi laga yang sangat krusial. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, peluang mereka untuk meraih 1 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia akan terbuka lebar. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan ini? Atau Australia yang justru akan menunjukkan ketangguhannya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, fans Garuda auto ngakak super maksimal melihat ini. Warning untuk Timnas Indonesia, fans Vietnam harap bomber naturalisasi asal Brasil mengamuk di Piala AFF 2024. Sampai umumkan hal aneh ini. Penasaran? Simak sampai tuntas. Jelang berlangsungnya turnamen, Xuanzan mendapatkan pesan-pesan menyentuh dari para penggemar Vietnam. Melansir dari VN Express, banyak dari mereka yang menyambut dengan antusias kedatangan bomber milik klub Nam Dinh FC tersebut, yang diperkirakan akan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad tim nasional Vietnam. Para penggemar tak sabar untuk melihat debut Xuanzan bersama timnas, berharap sang pemain bisa menunjukkan ketajamannya seperti yang dia tunjukkan di level klub. Sejauh ini, Xuanzan telah mencatatkan 12 pertandingan bersama Nam Dinh FC di semua ajang, dan dari 12 laga tersebut, ia berhasil mencetak 12 gol. Keganasannya di lini depan itulah yang kini sangat dinanti oleh para penggemar Vietnam. Saya harap San bisa memberikan angin segar untuk serangan tim nasional Vietnam dan membantu kami menjuarai turnamen untuk ketiga kalinya, tulis Atkian di media sosial. Sementara itu, @lebhu menambahkan, saya yakin Xuanzan akan rendah hati. Saya harap dia berkontribusi dengan baik agar tim bisa memenangi turnamen ini. Dengan performa impresifnya di klub, harapan tinggi kini diletakkan pada Xuanzan untuk bisa mengukir prestasi serupa di level internasional. Mampukah Xuanzan membawa Vietnam meraih kesuksesan di turnamen kali ini? Kita tunggu bersama. Bagaimana menurutmu, apakah Xuanzan akan memenuhi ekspektasi penggemar? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
Pakar sepak bola Inggris sebut timnas Indonesia mampu masuk 4 besar Piala AFF 2024, tapi siapa yang akan juara? Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara, bahkan pakar sepak bola Inggris menganggap Garuda memiliki peluang besar untuk mencapai 4 besar di Piala AFF 2024. Namun mereka juga menyebutkan satu tim yang dianggap memiliki kekuatan lebih untuk meraih trofi. Apa alasan mereka dan siapa yang bakal juara? Tonton video ini selengkapnya. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai ada 4 tim nasional yang menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara di Piala AFF 2024. Steve Darby yang memiliki pengalaman panjang di Asia sangat paham dengan peta persaingan di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia adalah tim-tim yang berpeluang besar untuk menjuarai turnamen bergengsi ini. Namun, mantan pelatih timnas Laos itu mengungkapkan bahwa Vietnam memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih gelar juara. Ada 4 tim yang berpeluang menjuarai turnamen ini, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, kata Steve Darby dikutip dari Tathao 247. Tim Vietnam akan menjadi kandidat kuat karena memiliki skuad yang tangguh dan kejuaraan ini juga sangat berarti bagi mereka saat ini, ujarnya. Selain itu, Steve Darby juga menekankan bahwa tim-tim besar Asia Tenggara, yang ia sebut sebagai Big 4, sebaiknya melihat Piala AFF sebagai ajang untuk mengembangkan skuad mereka, terutama skuad U23. Mereka harus menargetkan untuk menjuarai Piala Asia dan mengincar kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Ketika ditanya tentang tim mana yang ingin ia latih, Steve Darby dengan tegas memilih Vietnam. Melihat kualitas tim-tim tersebut, saya akan memilih Vietnam untuk mengincar juara, ujarnya, menunjukkan keyakinannya terhadap potensi Vietnam dalam turnamen ini. Dengan pemikiran Steve Darby, Vietnam tampaknya menjadi favorit utama dalam Piala AFF 2024. Namun bagaimana dengan Thailand, Indonesia, dan Malaysia? Apakah mereka mampu mengalahkan Vietnam dan merebut gelar juara? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Maarten Paes dapat penghargaan dari FC Dallas. Kiper timnas Indonesia ini ternyata punya sisi luar biasa. FC Dallas baru saja memberikan penghargaan kepada Maarten Paes, dan ini adalah pengakuan yang sangat berarti untuk kiper timnas Indonesia yang satu ini. Apa yang membuat Paes begitu istimewa bagi klub MLS tersebut? Simak kisah sukses dan kontribusi luar biasa Maarten Paes di sini. Maarten Paes mendapatkan penghargaan spesial dari klubnya FC Dallas setelah dinobatkan sebagai pemain dengan performa defensif terbaik pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan setelah Paes mencatatkan statistik yang luar biasa sepanjang musim ini. Tidak hanya itu, penghargaan serupa juga diberikan kepada pemain ofensif terbaik yang jatuh kepada penyerang FC Dallas, Petar Musa. FC Dallas mengumumkan Petar Musa dan Maarten Paes sebagai pemain bertahan dan menyerang terbaik tahun 2024 hari ini. Tulis FC Dallas dalam pengumumannya yang dikutip dari situs resminya. Sabtu 7/12/2024. FC Dallas juga memaparkan statistik impresif yang dicatatkan Maarten Paes sepanjang tahun ini. Di antaranya, Paes berhasil melakukan 118 penyelamatan di Liga Amerika Serikat dalam kurung MLS, yang merupakan catatan terbanyak dalam 1 tahun sejak bergabung dengan FC Dallas. Selain itu, Paes juga mencatatkan 5 shootout dan memiliki persentase penyelamatan sebesar 69,41%. Maarten Paes juga menerima penghargaan dari Mussolcher.com dengan masuk dalam Team of the Matchday pada minggu ke-8, minggu ke-15 dalam kurung bangku cadangan, dan minggu ke-20 musim reguler MLS 2024. Ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik di MLS musim ini. Dengan performa solidnya di bawah mistar gawang, Paes telah memberikan kontribusi besar untuk FC Dallas. Tentunya penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerjanya yang luar biasa sepanjang tahun. Apakah Paes bisa terus mempertahankan konsistensinya di musim mendatang? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Bikin bangga.
Pemain keturunan Indonesia-Australia naik kelas demi juara Piala Asia kategori ini. Matt Baker dan Evandra Florasta, pemain keturunan Australia berusia 15 tahun, siap menjadi bintang timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Matt Baker dan Evandra Florasta, pemain muda berbakat keturunan Australia yang baru saja naik kelas ke timnas Indonesia U20, siap menunjukkan kemampuan luar biasa mereka di Piala Asia U20. Bersama Jens Raven, mereka dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung tim di turnamen besar mendatang. Apa yang membuat kedua pemain ini begitu istimewa dan bagaimana mereka bisa mengubah kekuatan tim Garuda Muda? Simak fakta hebatnya di sini. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, nampaknya akan memanfaatkan kesempatan dalam pemusatan latihan TC untuk melihat kemampuan beberapa pemain Timnas U17 Indonesia yang saat ini dilatih oleh Nova Arianto. Dua pemain Timnas U17 yang telah dipastikan akan memenuhi panggilan tersebut adalah Evandra Florasta dan Matt Baker. Evandra Florasta sudah diumumkan melalui rilis klubnya, Bayangkara FC, bahwa ia akan bergabung dalam TC ini. Sementara itu, Matt Baker, pemain yang kini membela Melbourne City U17, juga telah mempersiapkan diri untuk bergabung. Ia diketahui akan berangkat ke Jakarta pada Jumat dalam kurung 6 Desember 2024. Melalui Instagram story-nya, Matt mengunggah gambar dirinya sedang memegang paspor, menandakan bahwa ia sudah siap untuk berangkat ke Indonesia. Keputusan Indra Syafri untuk memanggil pemain-pemain U17 ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan matang bagi timnas U20 Indonesia, terutama menjelang turnamen-turnamen mendatang. Dengan adanya pemain-pemain muda berbakat seperti Evandra dan Matt, peluang timnas U20 untuk semakin kuat di masa depan semakin terbuka. Apakah keduanya akan memberikan kontribusi signifikan dalam tim? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.